Oke, perkenalkan nama saya Gede Bagus Nugraha dengan NIM 22151019 dari kelas A. Sini saya akan menjelaskan topologi jaringan. Yang pertama ada bus, ring, star, mesh, dan tree. Oke, yang pertama bus. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Fungsi topologi bus jaringan adalah untuk menghubungkan semua perangkat yang berada dalam jaringan agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Oke, kelebihan topologi bus adalah biaya yang lebih terjangkau, yang kedua mudah dikembangkan, dan yang ketiga tidak membutuhkan banyak hardware. Kekurangannya itu mempunyai data transfer yang padat, tidak mudah untuk mendeteksi kesalahan, dan kecepatan akses yang berpengaruh pada perangkat lain. Oke, yang kedua ada topologi ring. Topologi ring adalah salah satu cara untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu rangkaian sehingga memiliki bentuk seperti cincin. Masing-masing titik atau node pada topologi ring bekerja sebagai repeater yang menguatkan sinyal sepanjang sirkulasi. Kelebihan topologi ring yaitu meminimalisir tabrakan paket karena semua data mengalir searah dalam topologi ring. Yang kedua, memiliki performa yang baik. Yang ketiga, mudah melakukan pelacakan. Yang keempat, penambahan workstation tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Oke, untuk kekurangannya itu lebih lambat karena data dalam topologi ring harus melewati setiap workstation. Jika ada satu workstation yang mengalami kegagalan, semua jaringan akan terpengaruh. Oke, yang terakhir yaitu jumlah node yang ada pada jaringan sangat mempengaruhi kinerja komunikasi. Oke, lanjut ke topologi star. Sebagai topologi star, karena memang secara desain rakitannya menyerupai bentuk bintang dengan pusat server yang berada di tengah. Topologi star atau star network memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki server pusat. Oke, untuk kelebihan yaitu mudah dalam perawatan, kecepatan transfer data yang cukup besar. Yang ketiga, mudah melakukan pengembangan. Yang keempat, tingkat keamanan yang cukup tinggi. Yang kelima, itu gangguan hanya dialami oleh komputer pusat, tidak perlu melakukan pengecekan pada semua perangkat yang terhubung. Oke, untuk kekurangan, itu jika setiap paket data yang memasuki hub diperluas ke semua perangkat yang terhubung, kinerja jaringan akan menjadi lemah atau rendah. Yang kedua, kegagalan inti pusat dapat menyebabkan seluruh jaringan terganggu. Yang ketiga, mahal karena memerlukan peralatan tambahan seperti hub ataupun switch. Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Dalam topologi ini, setiap perangkat komputer berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, sehingga tidak ada satupun perangkat komputer yang menjadi pusat pengendali jaringan. Kelebihan pada topologi ini yaitu keamanan data yang lebih baik karena setiap perangkat komputer dapat saling memantau dan melindungi jaringannya. Yang kedua, koneksi yang lebih cepat karena setiap perangkat komputer memiliki dedicated link yang memungkinkan data dikirimkan secara langsung tanpa harus melalui beberapa perangkat komputer lainnya. Yang ketiga, tidak terpengaruh jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat komputer dalam jaringan. Kekurangannya yaitu proses instalasi yang rumit dan membutuhkan banyak kabel, kurang ekonomis dan relatif mahal dalam proses operasinya. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibuat dengan pengkabelan karena sistemnya yang begitu rumit. Oke, topologi terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree adalah suatu jenis topologi jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Dalam topologi ini, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berbeda pada tingkatan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah.
Oke, kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan masalah pada jaringan. Yang kedua, cocok untuk membangun jaringan berskala besar. Dan yang ketiga, memiliki akses segera baik pada jaringan maupun hub di pusat. Kekurangannya yaitu memakan biaya yang cukup banyak karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak dan setiap komputer harus memiliki port I/O yang banyak juga. Yang kedua yaitu proses instalasi yang rumit. Dan yang terakhir, tidak dapat dibuat dengan pengkabelan karena sistemnya yang begitu rumit. Topologi tree dapat menjadi pilihan yang baik untuk membangun jaringan berskala besar yang membutuhkan kontrol jaringan yang lebih baik dan mudah dalam mendeteksi masalah pada jaringan. Oke, sekian penjelasan topologi dari saya. Terima kasih.